targeting strategis berfokus pada pemilihan segmen ya, yang berdasarkan kemampuan tadi udah ya. Next. Next, berarti, nah pertama adalah kecocokan strategi ya. Sudah mas, next. Ya, kita harus dapat strategi yang match ya, yang cocok sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tadi kan kita selalu ngomongin bahwa di marketing manajemennya si Kopro ini, bahwa pelanggan kita harus butuh produk kita ya. Kalau produk kita nggak dibutuhkan, jangan harap ada pelanggan kita ya. Meskipun keinginan sekarang pun juga bisa menjadi kebutuhan ya. Contoh kan tadi ya, drakor. Berapa kebutuhan? Ini butuh drakor? Nggak butuh kan? Tapi kan booming ya. Nah, betul ya? Ini betul ya. Ya kalau nggak kebutuhan tuh biasanya sandang pangan papan. Kalau nggak makan, mati kan. Jadi kalau nggak nonton drakor, mati ya. Ya, jadi seperti itu ya, harus cocok target kita ya. Faktor seperti infrastruktur, akses terhadap aset ya, yang kurang, tenaga kerja yang ahli, kekuatan merek, jaringan kolaborasi ya, berkontribusi terhadap nilai yang unggul ya. Jadi kalau misalnya Anda punya apa namanya jualan gitu ya, akses gitu ya, harus diperhatikan. Jual gorengan gitu ya, aksesnya harus di mana? Hah? Pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik, nah, ya. Mana yang paling bagus? Saya sudah perhatikan loh. Penjual gorengan itu akses paling bagus di mana? Pabrik-pabrik, kurang. Mana lagi? Proyek bangunan. Oke, mana lagi? Kita sekolah dekat taman. Dekat taman. Paling untung minggir ya. Coba Pak. Paling sukses itu kalau di ya. Paling sukses itu kalau di pinggir jalan ya. Pinggir jalan ya. Pinggir jalan apa dulu ya? Hah? Semakin berdebu semakin sukses. Ada yang saya lihat di pinggir tol ya jalan. Iya, tol. Ya, terus saya berhenti kan. Iya, ya. Semakin sabar perhatikan gitu ya. Semakin pinggir jalan semakin lebih. Dulu saya kerja di Cikampek ya. Itu yang jualan itu sampai nggak ketemu, nggak kelihatan mukanya. Kalau gorengan, saking tingginya gorengannya ya. Tapi nanti kalau saya pulang itu udah nggak ada. Berarti udah laku, ya? Udah habis. Karena banyak yang lewat. Ya sampai begitu ya. Jangan di rumah, jangan di ya bisa sih sekolah kan. Banyak kamu ya banyak banyak. Oke, next. Apa mas? Tadi talinya. Thank you. Ya. Pinnya. Oh, ini. Iya, ternyata yang apa? Itu saya pakai pakai ini saya. Pakai wifi pak. Betul. Oke. Di baru saya. Tanya gorengan itu minimum 500.000 ya per hari. Untungnya ya. Kalau lebih gede dari kantor. Ah, iya kalau lo. Oke. Next. Next. Daya tarik. Wah. Tepuk tangan dulu. Dulu. Mau diketawain ya semua nanti begini loh. Coba ada yang tahu. Coba ada yang tahu nggak ini? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Yang di atas. Yang di atas. Yang di atas. Yang di atas. Ayo, ada yang tahu. Ayo, ada yang tahu.
Ada yang tahu ya? Oh, oh, ini termasuk yang ngantri dia. Ini dia iPhone ini kan? Oh, 16. 16. iPhone 6 ya? 7 kan? 7 kan ya. Ini iPhone 6 ini ya. Jadi iPhone yang pertama itu mencarinya sampai bertempur seperti itu ya. Di Amerika lagi ya. Ya. Itu ya yang depannya itu muncul ya. Masih 12 juta sebiji gitu. Waktu itu. Ya tahun 6 kan ya. 2000. Iya, iya, itu ya, yang di atas itu ya. Sampai pasang tenda ya. Jadi yang dijual kayak menjual satu juta ya. Tapi udah jadi bank. Ya, ya. Ini yang 16 ya. Yang 16 ya. Ngantri ini di Malaysia ya. Ini di Indonesia ya. Kemarin. Di band kan? Di band sama pemerintah. Ada kalau targetnya sudah dapat, orang nggak akan bisa hidup tanpa iPhone ya. Jadi itu menjadi daya tarik ya, terhadap target Indonesia. Daya tarik target mengevaluasi zaman sekarang. Sekarang kalau beli itu mungkin juta 5 juta. Sudah 2 juta ya. Sudah juta ya. Dulu 12 juta. Ya, kalau saya beli bukan apa-apa, takut kalau hilang 12 juta hilang. Itu namanya orang nggak mau beli. Itu jadi membuat pricingnya juga gitu ya. Dulu harganya mahal sekali. Padahal katanya di Cina membuatnya cuma $10. 10 kali 17 ribu berarti berapa? 170.000 katanya ya. Tapi bisa dijual sekarang aja 400 juta ya. Masih dibeli lagi ya. Padahal dulu 12 juta. Ya, daya tarik dari produk ya. Kalau Anda bisa buat ya. Padahal bukan handphone gitu. So iPhone itu handphone smartphone bukan handphone. Kalau handphone ini dulu yang Nokia, ya. Kalau dilempar pokoknya sakit. Kalau ini enggak ya. Makanya sebetulnya buat tempat itu, buat netting, buat ini. Nilai finansial seperti profitabilitas dan nilai strategis ya. Seperti pengaruh sosial ya. Kalau nggak pakai iPhone, derajat saya rada rendah gitu ya. Benar ya. Jadi pakai Samsung aja. Skala ya, berapa pelanggan termasuk daya tarik ini. Segmentasi yang efektif harus mempertimbangkan keduanya untuk hasil optimal. Oke. Jadi tadi logikanya, kemudian bagaimana daya tariknya next. Nah, bagaimana buat target service ya. Menerjemahkan bahwa strategis adalah jadi kita harus menerjemahkan. Kita maunya kayak apa? Profil pelanggan kita kayak apa? Enggak. Tujuannya adalah menjangkau orang yang cepat ya dengan komunikasi dan distribusi. Kalau tadi adalah efektif, kalau tadi adalah ngomongin secara efisien ya. Kalau efektif tadi apa? Memberikan kalau efektif berarti memberikan kalau efisien. Kalau efisien apa? Coba belum. Kalau efisien, kalau saya punya 100 menghasilkan 100 itu tidak efisien. Biasa saja. Kalau 100 modalnya menghasilkan 100 berarti
biasa aja ya. Tapi kalau 100 modal saya menghasilkan 102, berarti dia efisien. Karena bisa menyelesaikan. Jadi kayak gitu ya. Efisien itu sumber daya yang kita punya bisa menghasilkan pekerja lebih banyak. Next. Oke, bagaimana mendefinisikan profil pelanggan? Tadi kan kita harus tahu profil pelanggan kita ya. Kita bisa pakai demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Ya, next kita cek ya. Ini sudah sama ya. Tadi posisi dari strategi sampai ke taktis ya. Next. Ya. Ini ada salah satu program pakai Petona. Pada dasarnya sih untuk membuat supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih manusiawi ya. Next. Ya. Apa bedanya penargetan segmen tunggal? Tadi kan kita saja ngomongin ya. Segmen kita bisa satu aja. Kita fokus pada satu produk, satu segmen, atau kita bisa banyak segmen. Yang di atas ya. Yang di atas itu apa? Berapa? Indomie ya. Ada yang suka? Ada yang suka ya. Tapi kalau di kodok, oh ya, mie goreng itu kodok ya. Orang bingung kan? Sama dengan saya. Sama dengan goreng tapi di kodok. Supaya apa kalau saya? Kalau saya karena sudah bisa itu benar sih. Kan enggak, nilainya kurang kan dalamnya. Ya kan? Jadi kalau mie goreng atau Indomie ini banyak segmennya ya, betul nggak? Dari Sabang sampai Merauke kan? Ya nggak? Ada soto khusus, ada soto macam-macam soto aja, ada macam-macam ya. Segmennya dalam keluar ya. Ada yang segmen Korea ada kan sekarang? Ya toh. Apa keuntungannya kalau kayak gitu? Segmennya Indomie buahnya nggak berkembang. Semua orang juga punya alternatif kan ya. Bosan kan kalau minyak cuma satu. Mungkin sedikit kali ya. Suka super mie seperti kan sedikit ya. Super mie kan sedikit ya kalau super mie. Tapi kan tapi ada loh orang yang nyarinya. Kalau nyari nggak mau yang lain, mau super mie. Masih ada tuh penggemar yang seperti itu. Mie sukses. Ini kita cari mie ya. Cari mie aja terus ya. Kalau yang di bawah ada yang tahu nih? Susi air punya sama? Susi. Gampang banget. Nanti kalau punya pesawat jangan lupa kasih nama ya. Ivan R. Punya pabrik pesawat. Dia tadinya apa? Khusus itu dia masih ada jualan ikan toh. Tadinya itu ya kalau jualan ikan jam berapa keluarnya? Pagi jam 4 juga. Jam 4 itu dia keluar dari ikan loh. Malam dong keluarnya ya. Jam 4 tuh sudah sampai pasar itu ya. Di Jawa. Tadinya dia katanya sebelahnya sopir truk pakai truk ya. Madura gitu kan. Sampai suatu saat dia merasa sudah terlalu jauh ya. Perlu pesawat terbang. Jadi tadinya dia punya pesawat ini untuk mengantarkannya dia. Pertama kali baunya nggak kira-kira. Bau ikan itu masih ya. Sekarang sudah punya berapa? 90 pesawat kayak gini semua. Masih ya. Tapi khusus jarak pendek ya. Mungkin Soekarno-Hatta, Halim sampai ke Pangandaran, Bandung kayak gitu aja pendek-pendek semua ya. Halim juga.
Oke, itu yang Oke, contoh itu dari yang segmen contoh dari tunggal. segmen tunggal. Enaknya apa kalau kita segmennya tunggal? Nggak ribet, Nggak ya. ribet Kita ya. semakin Kita pintar, semakin ya. pintar ya. Itu toh, Ya bayangin toh, dari 1 sampai bayangin 90 dari 1 sampai pesawat, 90 pesawat ya. ya. 87, 87 ya. Dia fokus, ya. Ya Semakin fokus lama ya, semakin semakin lama semakin ngerti, kan. ngerti kan. Anda Tahu tahu supir pilotnya pilotnya bule, ya. bule ya. Ya toh. Ya toh, Dia lama-lama dia tahu. lama-lama tahu ya. Bayarin Bule juga masih diuntung diuntung dibandingin. banyak, ya. Banyak ya. Dan banyak untuk pesawat pesawat latih kan ini. kecil, kan, ya. Kecil kan ya. Jadi costnya nggak banyak. Jadi costnya nggak banyak. Next. Berapa naiknya? Berapa naiknya? 3 juta. 3 juta. Kok mahal? Kok mahal? Iya toh. Kalau naik Kalau naik bus aja cuma 300. 3 juta loh. 3 juta loh naikin bisa orang ya. Isinya cuma 12 orang. Semuanya full doa kan. naik tiket itu aja Doanya Lion itu kan doanya wah. Ini semoga selamat. Naik yang ini full doa banget tuh ya. Biar bisa murah ya. Satu segmen itu kalau Anda dalami, Anda tekuni, Anda semakin ahli ya, Anda bisa mendapatkan yang orang lain nggak bisa masuk ke sini ya. Garuda Indonesia nggak bisa, kan? nggak bisa kan? Pakai apa? Garuda Indonesia pakai masuk ke sini. Sebelumnya pakai Merpati Air kan? Hancur kan? Nggak bisa ya. Ya, jangan kan jual 3 juta, Garudanya aja 3 juta aja nggak laku ya. Kalah ya. Nggak mampu ya. Dia bisa jual 3 juta. Nggak ada yang komplain lagi. Orang bisa sampai Dubai, Pak. Iya, gini ya. Cuma dari Halim dari Bandung ke Pangandaran ya kan? Pangandaran ke Halim. ada sampai Pondok Gede Ada sampai Pondok Gede doang ini. Sengisag, ya. Sengisag ya. Kalau bisa Nanti kalau bisa malah pesawatnya apa namanya pesawatnya keluarin payung gitu. bisa lompat, gitu, ya. Bisa lompat gitu Laku, ya. Laku ya. Oke, next. Oke, Total sekian banyak segmen. ya. Kalau segmen juga kayak tadi ya. Atau misalnya motor ya. Ya toh. Ini RX King zaman saya nih. Ya kan? Zaman sekarang modelnya motor gini ya. Iklannya cocok buat keluarga. Buat apa ini? Buat pergian ya. Ya toh. Saya telepon aja ya. Kayaknya kurang bukan RX King yang ini ya. Berarti Sampai zaman saya sampai sekarang Gensi ya. Next. Jadi kalau segmennya banyak, Anda bisa juga ada untungnya adalah bisa apa aja ya. Bisa buat keluarga, bisa buat parkir. Nah, ada juga berdasarkan segmen pasar konsumen. Pasarnya apa ya? Pakai demografis perilaku. Next. Cepet aja kalau yang ini. Mungkin demografis pakai usia, pendapatan, islami, taraf hidup ya. Next. Kalau yang geografis tadi ya, di mana tadi ya, Indomie di Aceh, Indomie di Papua mungkin beda kali ya. Tergantung wilayah, iklim dan kota. Terutama ini ya. Kalau bis ada nyari Arifin di Bekasi nggak akan ada. Ini hanya akan ada di Tangerang ya. Kalau Anda di Cirebon nggak ada Arifin gitu ya. Jadi bis antar kota, antar provinsi biasanya juga begitu. Dia segmennya misalkan kota ya. Mungkin itu kali ya. Premannya masing-masing ya. Next. Kalau ini perilaku ya. Coba Anda lihat KRL zaman dulu sama zaman sekarang. Ada yang mau seperti ini.
Ada yang mau seperti ini. Jadi kalau nggak begini belum jadi jagoan ini ya. jagoan ini ya. Ini ya. Kalau dulu gini ya. Karena prosedur ini. Oh ini nggak ada yang kecelakaan, langsung mati. Langsung mati. Dan khawatir. Ada yang kecelakaan. Ada yang sekarat. Ada yang sekarat. Langsung Langsung. Ya. Malah selamat. Kenapa? Iya. Dari am. Gak ada apa ya bawah sih. Gak bayar. Dari am. Panas. Ya, makanya sekarang semuanya ber-AC kan. Air. Karena panas. Kalau di atas kan Seperti ini ya. banyak angin. Banyak angin ya. Ini ngomongnya itu sebenarnya. Cara dia dikasih AC. Semua orang langsung masuk ke dalam. Ada lagi. Itu kan nyetan. Jadi dan khawatir ya. Penyebabnya bukan karena dari murah tapi karena next. Ya itu ya. Perilaku ya. Nah, terakhir adalah kita bisnis lain ya, macam-macam ya. Banyak pengkategorian. Salah satu tadi online atau offline tadi mas ya. Kalau dia online ya, sebenarnya memperhatikan perlu keuangan apa ya. Anda bisa melakukannya dari rumah. Bulan lalu saya menjualan tahu. Saya mau tutup. Kenapa tutup? Mau online. Kalau bersaing dengan iya. Dia bikin sih. Karena tegal. Makanan tegal itu mati. Dia bayangin. Padahal dia udah punya jadi kita Oke. Sekarang hari ini silakan Mas Muklis mau dia nanti ada ini tadi yang cakep bajunya yang mau presentasi. Bukan. Gimana Pak? Jadi yang mau latihan. Oh iya. Jadi hari ini sekarang adalah UTS. Besok kan UTS ya. Minggu depan. Besok ya. Pakai nanya kan masih kelar. Berarti minggu depan. Pakai ya minggu depan itu UTS. Jadi kita akan UTS. Kemungkinan besar ya. Cuma sekarang kita UTS, tapi sebelum itu Chris akan make sure lagi terkait project yang manajemen pemasaran. Iya bang. Jadi misalkan di dua ada beberapa kelompok yang udah Chris pegang. Tapi untuk bisnis tiga itu sama sekali. Oke, jadi sekarang perwakilan ataupun nanti ngomong di grup Bisgen itu harus menyatakan kelompok satu berapa orang, Cici maksimal 3 orang, jurnal 1 orang. Terus kalau mau bikin buku itu 3 orang. Nah, sekarang coba didiskusikan lagi karena kan kemarin pakai Pomer itu rata-rata banyak ganti-ganti dan gua ribet untuk gantinya lagi karena banyak banget yang ganti orang-orang. Jadi lebih baik untuk di masing-masing list tunggu sampai jam 12. Oke? Ya. Nah, untuk pra-UTS bisa kalian akses di jam 10. Itu kalian bisa akses sampai setengah 12 malam. Soalnya 15.
15. 15. Perahu TS. Kalau TS tuh beda. Lihat aja. Itu pokoknya 15 soal. Lagi mau apa itu lihat aja nanti. Oke. Nggak terlalu susah. Gampang. Tapi kalau kalian waktunya 1,5 jam. Jadi misalkan kalian sekarang nggak bisa sampai jam 12. 1,5 jam dong itu ada 45 jam. Sekarang bisa. Ya enggak. 1,5 jam. Dan ini gue nggak salah, jangan nulis ya. Jangan salah nulis kalau kalian sampai lupa. Kenapa mungkin sampai 12 itu yang PK2. Kalau kalian mau setengah 12 itu silakan kalian protes. Tapi jangan sampai kalau kalian lupa kita perpanjangan waktu. Nggak ada lagi perpanjangan waktu. Oke. Dan kisi itu hampir 70% itu buat untuk IPS. Hampir 70%. Jadi kalau kalian IPS berarti itu sama aja kalian punya IPS kalian. Oke. Jadi sambil habis game 3, habis game 2 mungkin udah ada ya beberapa yang udah bikin lisannya di tunggu sampai jam 12. Yang bisa diomongin tuh. Yang paper kan masih bisa tahu. Intinya nih gini, dengerin. Kalau yang ambil pitching itu dengerin. Yang ambil pitching itu harus tahu targetnya mau presentasi kapan. Ini akan dimulai setelah UTS. Sekarang mungkin karena ada beberapa hal yang harus disampaikan. Terus jurnal karena di BCN 2 ada satu orang yang jurnal. Itu harus ada progresnya. Progresnya udah sampai mana dan harus sampai publish. Di Gen 2 baru satu orang yang nulis. Gua nggak tahu lebihnya mau ambil yang mana. Yang nulis. Dan kalau nggak nulis, dengerin. Kalau nulis sampai jam 12, maka itu dianggap mengerjakan nilai akhir. Oke. Yang nentuin pilihan. Ini gue tunggu sampai jam 12 nih. Jam 12 siang. Kalau nggak ada yang nulis ataupun nggak ada yang laporan, maka itu semuanya dianggap mengerjakan nilai akhir. Karena gue pengen tahu siapa aja yang pitching. Oke. Ingat nih, nulis udah kasih waktu 2 jam. Sampai jam 12. Jadi tinggal kesadaran diri kalau yang mau nulis atau enggak. Guna sendiri. Halo. Siap ya.
Lu mau Lu mau enggak? Iya, iya. Iya. Yo. Yang miskin tiga Yang coba miskin tiga dibikin coba misalnya. dibikin misalnya Kalau yang Udah. udah, Tapi tapi kalian kalian follow follow up lagi. lagi. Terakhir Bina kirim Bina gua kirim masih gua beberapa masih yang beberapa kosong. yang kosong. Iya. Iya. Maksudnya kemarin Maksudnya kan. kemarin nggak? Mas, Mas, itu Yang di yang Zoom Zoom untuk PK. untuk PK. Hah? Iya. Itu pakai Zoom. Pakai Zoom. Berarti untuk Berarti untuk PK2 PK2 tetap sama ya. tetap sama ya. PK2 tetap PK2 sama, tetap sama, tapi tapi lebih lebih disarankan untuk disarankan pitching ya. untuk pitching ya. Lebih disarankan untuk Lebih pitching karena disarankan untuk pitching takut karena mengganggu yang takut kerja. mengganggu yang kerja. Untuk PK2. Untuk PK2, Untuk reguler untuk kita reguler kita kasih kebebasan kasih kalian kebebasan pilih apa kalian mau terserah. pilih apa terserah. Tapi untuk Tapi PK2 untuk PK2 itu kita itu sarankan kita untuk sarankan pitching. untuk pitching. Terserah mau Terserah pitching mau tentang pitching proyek tentang proyek kalian kalian apapun. ataupun apa. Ini udah Ini jelas, udah sangat jelas, jelas. sangat jelas. Oke? Oke? Iya. Jurnal, jurnal. Di bawah siswa. Di bawah. Iya. Oke, Oke, satu lagi. satu lagi. Ini kan Muklis Ini kan kasih waktu sampai jam waktu 12 sampai ya. jam 12 ya. Untuk untuk Bisgen 2 yang Gen WA 2 Muklis itu yang ada bisa WA Bina Muklis atau itu enggak Arul. ada bisa Terserah Bina atau enggak mau Arul. siapa. Terserah mau siapa. Terserah. Terserah. Bisgen 3 Di Gen 3 bisa bisa Apip Apip atau enggak Randy. Randy. Bisa. Bisa. Kalau misalkan ada waktu ya. Misalkan ada waktu ya. Mau sampai jam 12 enggak? Mau sampai jam 12 nggak? Jangan dong. Ya terserah. Itu terserah. Ya udah ya. Ya udah ya. Kita kelas sampai Kita kelas 11. sampai jam 11. Iya, jam 11. Iya, jam 11. Sabar, ini dulu. Bisa. Bisa. PPT-nya bisa PPT-nya bisa dibuka. Jadi Jadi DPI-nya itu kan 6 ya. Itu kan 6 ya. Pertemuan 6. Temuan 6. 6-nya diganti 6-nya jadi 7. diganti jadi 7. Bisa. Bisa.
Yang mau ngerjain silakan, mumpung masih ada waktu sehingga kita sampai malam. sampai malam. Tapi kalau kalian kan itu waktunya setengah. 1 jam setengah. Terserah. Terserah. Berani. Apa Iqbal nggak ada? Dia miskin satu bang. Miskin satu. Tapi bisa ikutan lu. Iya bisa ikutan. Cuma kayaknya lagi sibuk gitu. Untung nggak apa-apa. Jatuh. Bagi presentasi siapa? Kita mau presentasi kan? Di keyboard Jadi sambil kategoris ada lagi yang akan presentasi untuk Ya. bidang. isi baru baru kelas dua. enggak masih bisa. Silakan. Terbang. Bisa kan mau diinput? Mau bisa nih Pak? Bisa Pak. Bisa nembak. Jangan lama-lama boy, katanya mau pada presentasi boy. Tina mau gantiin lu katanya. Bisa deh. Coba. Aku naruh ini. Ya. Oh, sini. Naruh laptop. Enggak dari situ aja dari laptop lu. Nggak ada. Coba Pak. Lu bilang aja next next. Itu yang next.
minta waktu bentar ya. 5 menit, habis itu Vina maju. Kelompok kita. Oh, mau ada presentasi kelas juga? Pitching. Pitching. Tapi nanti aja gampang. Ya, jadi sebenarnya ini kalau dalam presentasi gue siapin besok masih belum terlalu menguasai, jadi ada sama banyak baik ada siap siap pasti ada oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa pula kita panjatkan puji dan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mempresentasikan proyek pada seminar proposal ini dengan judul berusaha optimalisasi teknologi customer QC berbasis generatif AI untuk meningkatkan engagement pengguna dalam digital startup komunikasi dunia. Berbicara tentang AI, inovasi bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Setiap langkah, setiap keputusan yang kita pilih adalah cermin bagaimana kita beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan proyek ini, bisa langsung ke preview melalui stage di atas ini, atau bisa buka browser kalian di HP-nya dengan URL pandawan.id. Sebelum mengenal lebih jauh lagi tentang proyek ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan fungsinya. Garis mana aja? Okay, hello everyone. My name is Ahmad. Alhamdulillah. Selama itu selama 3 tahun. Kalau kalian itu dapat orang, tapi pada waktu biasa itu menjadi banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa. Biasanya itu memiliki 216 paper yang berhasil publish, mulai dari artikel yang non akreditasi hingga tendensi bahkan yang paling memproduksi terdapat 2 artikel yang tidak satu dan 21. Ya, terdapat 3 artikel yang publish di Hypertalk dan indeks fokus ini. Maka dalam hal itu kita dapat bahwa fokus memiliki 9 dokumen dengan 38 stasi dan 3 indeks terdata di dalam Sinta Universal yang dengan memiliki 131 skor dalam 3 tahun terakhir. Untuk skor overall sebanyak 155. Itu juga terdata di dalam tersebut memiliki 214 version, hak indeksnya sebanyak 8 dan kita indeksnya sebanyak 7. Untuk mencapai hal ini karena sebuah hal yang mudah. Ini didapati dengan 3 level sains. Sains di sini dalam arti sabar dan singkat dalam bimbing. Siapakah 3 meter tersebut? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Untung Raharja, MSMI sebagai pembimbing data 1 dan juga Ibu Dr. Linda Luciani S.Komite sebagai pembimbing kedua ini. Mereka adalah orang yang telah bimbing dalam pembimbingan ini. Nah, ada kata-kata bijak dari beliau yang sampai saat ini terbenak di dalam pikiran itu. Perhatian berada. Jadi orang itu jangan biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa. Dan yang kedua, kami pernah berkata harus keluar dari zona nyaman. Nah, kata-kata itu berdampak signifikan dalam kehidupan kita saat ini. Dan tak lupa pula ini ucapkan terima kasih banyak juga kepada Ibu Dr. Puja Lestari Santoso, SKMPI, selaku stakeholder yang telah mengikuti dalam penelitian ini. Mereka semua adalah pendidik utama yang membuka pola pikir atau dasar penelitian ini.
Berbicara tentang dasar penelitian ini, kiranya format tulisan apa sih yang dipilih untuk merealisasikan penelitian ini? Next step, yuk kita ketuk langsung. Nah, berdasarkan buku pedoman skripsi tesis 3.0 yang telah disahkan oleh Bapak Rektor Universitas Gadjah, yaitu Asosiasi Profesor P.O. Abbas Yurnaria MSI, bahwa mahasiswa berhak memilih satu dari tiga opsi yang ada. Dari sini bikin di opsi tiga ya, yaitu penulisan 5 penelitian ilmu, di mana ini telah mengusungkan 5 penelitian 5 dengan skema PKM dengan mengajukan dana sebesar 49 juta. Nah, semoga pengajuan proposal ini menjadi goals dan berkah untuk kita semua. Amin. Nah, bismillah, setelah format penulisan ini telah pilih, selanjutnya mari kita bahas topik awal, pembahasan bagaimana mengoptimalisasikan proyek. Bagaimana mengoptimalisasikan UIC berbasis CRM untuk meningkatkan user engagement. Next. Penelitian ini kolaborasi antara PT Andalas Indonesia yang menciptakan digital inovasi pada Green, di mana yang bertujuan untuk meningkatkan UIC user engagement menggunakan generatif next. Penelitian ini berlatar belakang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 yang menyatakan karya ilmiah merupakan salah satu indikator penting dalam pengetahuan dan mengikuti rencana riset, rencana induk riset rahasia atau NRM 5.0 yang menekankan pada topik besar atau customer relationship management dan artificial intelligence, serta sesuai atau sejalan dengan visi dan misi program studi bisnis digital yang menekankan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan kajian dalam business culture dan digital innovation. Nah, dari latar belakang yang ada yang sudah kita paparkan, terdapat banyak sekali permasalahan. Dari permasalahan yang begitu banyak ya, itu merangkum menjadi 3 permasalahan, di mana itu menyebutkan menjadi sebagai 3 big challenges. Ada poin apakah di dalam poin-poin apakah di dalam 3 big challenges tersebut? Nah, di sini poin pertama permasalahannya, bagaimana melawan dapat dikenal skala internasional. Karena pada saat ini mayoritas UIC dari pengelolaan itu masih lokal. Masalah kedua, bagaimana strategi kebijakan dan menggunakan user engagement. Nah, mayoritas juga UIC dari pengelolaan masih belum banyak persentasenya antara customer yang loyalitas atau repeat order dibandingkan dengan UIC yang come and go, atau yang datang lalu pergi dan tak kembali lagi. Dan yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan DNI untuk peningkatan efisiensi dan scalabilitas UIC di awal. Yang kita ketahui dalam pandangan masih belum ditetapkan DNI baik dalam melayani UIC by WhatsApp atau merencanakan sebuah strategi untuk memperkenalkan pantauan di kalangan luas, bagaimana cara meningkatkan selain di dalam Google Business dan lain sebagainya. Nah, dari permasalahan itu coba mengusulkan suatu metode untuk menciptakan sebuah solusi dari masalah ini. Metode apakah itu? Yuk, next. Oke, di sini ini menggunakan metode indikator measurement factor analysis, di mana metode ini diciptakan oleh tokoh besar yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Untung Ramadhan dan dengan SNI. Mengapa ini memilih metode ini? Karena metode ini sangat kompleks. Mulai bagaimana kita merencanakan atau memonitoring suatu pekerjaan, mulai dari target, tujuan dari perintah ini,
Dan start dulu. Biasanya di dalam MMM ini kita mengerjakan suatu job dalam dua sekali. Nah, jadi ada start dan close di dalam sini. Sehingga target-target dalam komunitas ini dapat tercapai atau melebihi dari presentasi yang kita berikan. Nah, dari metode penelitian ini, sejalan juga dengan roadmap penelitian yang diusulkan. Jadi terapkan dari awal hingga nanti sidang komprehensif. Nah, metodenya seperti apa kan? Yuk cek dulu. Nah, ini adalah metode penelitian yang telah saya siapkan. Mulai dari pada bulan Februari zaman ini mempersiapkan ya benar-benar. Ya, sampai ini mengimplementasikan dan mengeksekusi DNI dan QAC untuk melibatkan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, bukti akan menjadi luar merupakan kebetulan telah reproduksi baik di Sinta ataupun Scopus. Dari otak militer ini, bukti memiliki juga adanya sebuah strategi. Di sini menyebutnya adalah 15 strategi kesuksesan. Nah, jadi dari roadmap ini membuat 15 strategi yang harus bikin checklist semuanya. Jadi 100%. Kalau penasaran dengan strategi yang telah dibuat, kita akan langsung. Oke, di sini adalah 15 strategi yang telah dibuat. Mulai dari pembuatan patron berwarna, patron berwarna yang ketiga, tidak memiliki flow. Tidak memiliki sampai yang paling terakhir itu menargetkan mendapatkan rating banyak dua semoga dari 15 ini dapat tercapai semua sudah tidak. Nah, sebelum itu menutup mereka ada suatu atau kata yang sangat memotivasi dua kalimat dan juga arti juga. Oke, di sini coba mention dari Instagramnya Prof. Di mana dia mengatakan apabila kamu tidak memutuskan, apabila kamu sudah memutuskan untuk menempuh bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Nah, kalimat ini dikutip dari tokoh besar kita di Indonesia, itu Bapak B.J. Habibie. Dan yang satu lagi, ini ada pantun nih yang masih hangat-hangatnya jika kalian kemarin mengikuti seminar fisik atau di sekolah universitas aja. Di mana? Tokoh besar Universitas Aja itu Profesor Dr. Aini memiliki pantun. Jangan lupa gerak cakep ya. Jalan-jalan ke taman kota. Cakep. Lihat robot lagi siram bunga. Cakep. Hadirin bukan buat dari manusia, tapi bantu kita bangun dunia yang lebih bijaksana. Terima kasih presentasinya. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya siapin banker. Ya, Pak. Gimana apa gitu Gimana? genetika itu Oh, genetika itu. Baik, jadi kalau mungkin nanti jangan jawab saya. Itu banker aja, banker lu. genetika itu apa? Karena setiap 10 langkah. Ya. Yang 15 sampai Oh, 15 ya, oke. Itu hubungannya dengan genetika. Terus apa injeksinya nanti gimana? Oh, sebenarnya misalnya judulnya kan kayak sebenarnya. Nah, tentu untuk bisa sebelum tersebut bagaimana cara kita menerapkan strategi
Kan kita udah memang misalkan pembuatan jenazah berasal dari tentang biasa kita gunakan budget dulu. Jadi semuanya ini dilakukan tindakan yang bagus baik dari saya melihat ini tapi kan nanti di sekarang kan persoalan kita apa laut itu sekarang mungkin mulai itu dari ini kalau nggak gitu saya 200 nanti waktu meetingnya kan kelihatan nih kapan dapatnya. ya kita pas dari jadi kalau saya ulang ada story sekarang ini udah berapa gitu Gimana? Ya, misalnya ini gimana sih? kalau dari luar belum terima ya. Tadi lu minta cepetan. Di sini bisa. kita mau
Yuk. Oke, sekarang kelompok Vina yang maju presentasi. Dan harus sesuai dengan manajemen pemasaran. Oke, isinya. Ya udah nih, pegang sendiri. Pegang sendiri nih pakai laptop. Pilihannya dua, produk sendiri atau nggak review. Kan gue bilang produk review. Ya produk lu. Ya sekarang produk lu apa? Langsung foto yang lain aja kan pasti ada, kayak Jesse kan pasti ada. Jurnal aja sih kan bilang oh tapi nggak nama lain kok orang Maksudnya makan apa tuh jadinya kami di sini jadinya kami di sini ini mempresentasikan proyek lukis kita. Topik yang akan kami angkat adalah strategi digital marketing efektif untuk meningkatkan penjualan bisnis lukis. Dan poin-poinnya adalah ada pertama pendahuluan, kedua ada apa itu digital marketing, ketiga ada strategi utama, dan keempat ada bentuk dan rekomendasi. Pendahuluan di era digital saat ini, promosi tidak lagi menggunakan cara tradisional atau konvensional. Untuk bisnis lukis sendiri, digital marketing menjadi cara yang paling efektif untuk melakukan promosi dan juga hemat biaya untuk menjaga lebih banyak pelanggan. Dengan strategi yang tepat, startup bisnis lukis ini bisa meningkatkan penjualan dan pembangunannya secara selanjutnya apa itu digital marketing? Nah, di sini digital apa itu digital marketing? Digital marketing sendiri itu adalah pemasaran produk menggunakan media online seperti website, media sosial, dan email untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan secara lebih cepat, terukur, dan hemat biaya. Manfaat utamanya itu ada jangkauan lebih luas, terus juga biaya lebih fleksibel dan engagement tinggi. Terus buat strategi utamanya, buat di era sekarang kan yang kita tahu media sosial itu lagi berkembang banget. Jadi kita tuh memanfaatkan aktif di sosial media seperti memperbanyak konten yang kreatif, terus juga kita di era sekarang juga influencer lokal tuh lagi naik-naiknya. Jadi kita juga ada rekomend buat kolaborasi dengan influencer lokal. Tapi untuk di tahap kolaborasi sama influencer itu kita harus mempersiapkan produk yang cukup matang dan biaya yang cukup stabil. Jadi untuk di titik yang itu kita harus mempersiapkan lebih dalam lagi. Jadi rekomend dari kita itu kita lagi mengaktifkan sosial media kita. Bagian penutup dan rekomendasi, kita punya beberapa rekomendasi buat strategi pemasaran bisnis. Benefitnya di strategi di era digital ini salah satunya itu kayak jadi lebih menghemat biaya, terus juga hasilnya lebih cepat terlihat. Nah, di sini ada beberapa langkah. Ada 1, itu kita bisa bikin konten yang
sekreatif mungkin, terus di posting ke Reels, ke TikTok atau ke media sosial yang lain. Terus yang kedua, aktif di media sosial dan berkolaborasi sama influencer lokal yang mungkin kalau misal budgetnya udah masuk nih sama influencernya, ya mungkin bisa kali buat kolaborasi. Terus yang ketiga ada jual dari website, jadi kayak penjualannya itu dari online gitu, jadi biar gak susah juga kalau misal mau pesan juga tinggal dari HP, jadi gratis. Terus di lama-lama kita bisa mantau hasilnya itu mulai dari like, comment, sama penjualan. Terus yang terakhir di poin sebagai strategi berdasarkan data pengalaman. Dan mungkin ada pelanggan yang kurang merasa cocok sesuai dengan strategi pemasaran kita, jadi kita bisa terima masukan juga. Nah, sekian dari presentasi kami mengenai pemasaran digital. Jika ada yang mau bertanya, kita berikan waktu dan Ya coba Dimas nanya apa? Ayo, apa nih Mas? Aku Kan tadi kan bisa ngebahas digital kan. Nanti bakal nggak kayak itu buka di kayak di GrabFood atau enggak GrabMart dan pokoknya kayak Shopee itu bakalan ada nggak? Dan kalau ada nanti ada strategi khususnya nggak supaya di pencarian gitu atau di atau enggak maksudnya pokoknya kayak Shopee Food atau GrabMart-nya bakal naik nama bakal naik itu ada strategi panjang sendiri kan? Sudah kalau kedua sekarang mungkin kita juga belum terlalu konsisten buat penjualan si cookiesnya. Kemungkinan sih kemungkinan buat next time bakalan diadain juga kayak didaftarin ke GrabFood, Shopee Food kayak gitu. Jadi orang-orang juga bisa lebih mengenal cookiesnya kita. Nah terus buat strategi pemasarannya paling kita mempromosiin di media sosial, terus kayak bikin website yang punya hashtag kita sendiri gitu, jadi biar lebih kenal orang. Ada lagi yang mau nanya? Nggak apa-apa, yang mau nanya aja. Ini sebenarnya secara umum ya, nanyanya juga secara umum nggak masalah. Karena buat kalau yang mau pitching atau mau yang mau pitching itu bisa ambil referensi dari sini juga. Nggak apa-apa, nanya aja terkait dengan strategi pemasaran. diterapkan. Ayo, Oke, sekian dari. tadi dulu. Pak Richard mau nanya? Saya boleh. Boleh Pak. Oh, aduh. Oh, benar. Baik. Tadi kan ada ngomong tentang kolaborasi dengan influencer lokal. Kan? Tadi diomongin kalau sudah terkumpul, kan? Kan boleh. Terkumpul apanya? Budgetnya. Oh, budgetnya. Jadi ada kelemahan dong. Ya toh, perlu biaya ya. Nah kalau saya nggak punya biaya juga. Nah itu dia yang tadi aku bilang, karena kita untuk biaya ini pastikan agak sulit ya, jadi kita harus menstabilkan si cookiesnya ini dulu di sosial media. Jadi kita harus bikin branding si cookiesnya dulu aja sampai orang-orang tuh notice kalau si cookies kita tuh ada, dan dari situ kalau dari keuangannya udah stabil dan ada budget lebih, boleh kita collab sama influencer untuk Oke, jadi branding kan. Kita ada ngomongin branding kan beberapa waktu yang lalu ya. Masih kan kayaknya.
Maksudnya kalau masih ingat, kira-kira dari beberapa itu mana yang mau dilaksanakan? Boleh sih buka dulu, buka pelajarannya yang branding. Yang di segitiga udah di list, udah di list. Ya udah di list. Ini udah gue sampaikan ya, jangan sampai jadi yang dilewat hal-hal yang apa tak terduga. Kalau emang mau pitching, kelompoknya bikin. Yang mau jurnal sendiri. Setelah dia. Ya itu apa aja? Silakan. Yang kita pakai Yeah. pakai branding apa? Apa nggak ada yang salah benar kan? Apa yang anda lakukan? Branding Pak. Service branding. Fokus pada layanan yang ditawarkan, terus kayak contohnya testimoni digital, video penjelasan layanan, dan berarti Jadi pakai experience-nya pelanggan anda ya. Oke. Terus itu gimana cara monitornya? Udah Google Form ya. ada yang beli kita ambil gitu. Nah nanti datanya kita kumpulkan buat di analisis lagi. Oke, good. Ya, jadi lebih di apa? Lebih dianalisanya lebih dalam ya dari situ ya. Karena kan itu menentukan segmen anda. Ya. Oke. Jualannya apa? Cookiesnya itu jenisnya apa? Soft cookies. Soft cookies itu apa ya? Sifon gitu ya.
Kalau hard which kan itu biasanya yang kayak utang gitu kan. Nah itu bisa di dalam jangka lama gitu ya. Tapi kalau kita itu yang mau keuangan itu seminggu atau ya 5 hari jadi itu dia lembut itu jadi dia luar kita kelihatan kayak crunchy tapi pasti dikit dalamnya kayak Ya, berarti customernya komennya apa ya? Ada nggak yang sudah ada itu belum? udah sejauh ini sih komennya bagus-bagus sesuai apa yang kita brandingkan. Tapi belum dibuat ya. Kalau ada ditaruh di presentasinya ya. Komen dari customernya apa aja? Bagus itu apa? Kayak rasa bentuk, apa, kecepatan apa ada yang basi enggak? Kualitas ya. Iya, iya, boleh. Cuma testimoninya dimasukin semua. Iya, tapi dikategorikan dulu ya, dianalisa dulu gitu. Misalnya, misalnya kan kita tahu dong, kue itu apa, misalnya rasanya, misalnya kualitas produknya, misalnya gitu itu ya. Anda kategorikan dulu terus, lo berapa banyak sih ngomongin rasa gitu. Anda analisa dulu komennya itu, berapa banyak yang ngomongin ini, terus apa yang makanya itu lakukan. Nanti sebelum masukkan lagi itunya apa presentasinya ke Facebook List, tambahkan dulu itu. Ya, oke. Customer feedbacknya apa ya? Oke. Nanti sampai kapan nih Mbak Mas? Oh, Sampai besok minggu depan aja. sampai minggu depan ya. Habis UTS lah ini. Ya, jadi tambahkan satu slide lagi customer feedback. Kita berarti nunjukin itunya aja. Oke. Kan jadi kan lu udah revisi, udah presentasi nih. Sekarang kan kita sebagai dewan juri untuk semisal lu bagus atau enggak, nanti kan ada revisi-revisiannya. Jadi lu memperbaiki revisi itu. Paham? Nah, satu lagi gue mau nanya terkait dengan strategi. Kalau yang gua dengar, maksudnya kalau yang Muglis dengar, itu kan strategi kalian kan itu secara door to door, ya kan, skala kecil, ya kan, kayak influencer, itu kan berarti order misalkan paling banyak itu 10 biji, oke? Tapi semisal ada suatu vendor pernikahan yang akan pasti ada makanan, di mana itu pengen soft kalian, itu ada strateginya nggak? Ke arah-arah vendor seperti itu. Misalkan kalian masuk ke hotel ataupun kalian masuk ke vendor-vendor pernikahan yang di mana minimal ordernya itu pasti nggak mungkin 10 dong. Itu ada nggak strateginya? Karena kan pasti semua itu kan pasti ada prosedur apa, ada jalur masing-masing, ya kan? Kayak gua misalkan, gua Ray itu contohnya nggak mungkin kalangan orang-orang yang biasa atau satu orderan ataupun kalau rumahan kita secara ya, kalau kalian mau gede itu kan pasti otomatis akan ngelakuin hal yang berbagai macam, ya kan, dan itu menurut gua hal, kalau lu masuk ke dalam vendor yang dimana orderannya itu bisa sampai 1000 piece ataupun misalkan 500 piece, itu kayak gimana
Entah itu kalian kerja sama vendornya kah, ataupun seperti apa, sampai kalian dapat order itu. Itu kan pasti juga butuh modal segala macam. Minimal strategi pemasarannya dulu. Intinya gini deh, strategi pemasaran kalian itu sampai mana? Atau skala skala kecil ataupun skala besar? Udah itu doang. Tadi kan belum dijelasin kan? Nggak masalah. Kan udah banyak nih ada Ya, dari luar kayak dari mulut ke mulut itu kan. ya itu kan skala kecil. Ya, maksudnya skala besarnya ada nggak planning kalian? Tadi juga cuma promosi di Reels, di TikTok, branding produk kita sendiri juga. Oke. Tapi kalau saran gue sayang sih, menurut gue lebih baik lu kerja sama seperti itu ya. Karena orderan lu kan berarti mainnya pertama rasa dan quantity. Semakin banyak quantity banyak, semakin untungnya banyak atau profitnya banyak. Kalau lu ada satu vendor yang dimana lu kerja sama beberapa vendor ya, satu vendor aja lu untung udah bisa menghasilkan misalkan 20 juta bersih. 5 kali 5 vendor. Itu secara ya, maksudnya kalau emang kalian mau membesarkan hook ini, itu secara kan itu strategi yang bagus juga untuk ke depan ya, untuk ke depan. Jadi gue juga pengen tahu juga yang sekarang lu jelasin ini strateginya masih skala kecil atau skala besar. Itu doang sih. Paling itu aja. Ada lagi nggak yang mau nanya? Cukup. Pak, udah. Nggak minta sampel. Nggak ada yang minta sampel. Oh ya, berapa satunya? 20. Gue beli 5. Kapan ada? Nggak masalah. Intinya komitmen. Lo bilang kapan, adanya kapan? Ya, kita selalu komitmen. Gue begitu juga ya, maksudnya kalau kalian ada produk tentang makanan ataupun apa, selagi masuk harga, siapa tahu bisa gue beli. Tadi berapa Pak? 5. Nggak selusin aja. Diskon berapa? Mesin 12. Ayo, ini kita berbicara dengan bisnis ya. Gue beli 5, lu nawarin selusin, gue berani berapa? Lu ngasih diskon berapa? Karena semua orang pasti mau diskon dong, ya enggak? Ya kan? Kalau kalian beli pasti ada mau diskon nggak? Oh, ya. Minimal ya 10% lah. Itu tergantung, ini selusin 12. Boeing sendiri kan? Boeing sendiri kan? Nih, Kak, kan kalau kita sebenarnya tuh ada promosi gini kalau misalnya beli satuan kan di harga 20. Tapi kita tuh nyediain bundling. Jadi satu bundling itu isi 3 dan itu harganya 50. 50. Hmm.
Jadi kalau selusin berarti 4 bundling. Harusnya kan kalau beli satu itu 20.000, 20.000 dikali 12 240 kan. Ya. Nah kalau beli yang bundling jadinya kan 50 dikali 4 bundling. Jadi cuma 200 saja. Nah, berarti kan dari awal kan lu nggak menjelaskan untuk hal seperti itu, ada bundling atau enggak? Ya, maaf ya. Itu. Ini pelajaran juga buat kalian juga ya. Walaupun pitching, misalkan ada yang mau order, nanti kan bingung juga. Ini nggak masalah. Maksudnya pembelajaran kalian ketika kalau emang kalian jurus bisnis digital, berarti kan kalian menjurus bisnis. Sekarang kalau kalian teori doang, nanti misalkan ada customer kayak gue langsung nawar, bingung nggak? Tuh, ini kalau kalian mau menjalankan bisnis yang benar-benar. Berarti kalau gitu 200.000 dapat 12. Serius. Ya udah beli terusin. Berapa? 2 lusin. Marketer yang bagus nih. Ya udah 200.000. Nawar, Bang. Nawar dong. Iya kan dia nawarin lagi. Gue berani nawar lagi dong. User sama pembeli itu saling negosiasi. Ya udah beli 2 lusin free dental. Makanya jadi pakai susu. Nggak mau. Ya udah beli 1 lusin aja. Kapan ready? PS minggu depan ya. Coba kita lihat. Berarti kita masih kemungkinan kita ready di minggu pertama setelah UTS. Kapan? Gue butuh tanggal pastinya. Tahap pertama berarti Gue butuh tanggal. Mas 9 berarti. Nih, customer nggak mau tahu itu kapan ada. Yang penting lu bilang tanggal berapa harus ada. Kalau sistem PO. Hari Kamis tanggal 8. Tanggal 8 Mei. Mei kan. Kalau belum ready, risikonya seperti apa? Masih ready. Iya, misalkan ini kan kita oke, kalau misalkan nggak ready, potong 50.000. Deal? Oke. Saksi ini ya. Kalau tanggal 8 belum ada, kalau tanggal 8 belum ada, berarti muklis jadinya beli 150. Ya. Tapi kalau ternyata Ya. ready berarti bayar 300. Kan customer. Ya. Jadi katanya memperluas customer. Ya enggak dong. Secara kan kita customer nih. Ini kan secara gue pribadi. Kalau di luar kan nggak ada yang tahu. Ini kan pembelajaran lu bagaimana on time-nya seperti apa. Ya kalau orang luar lebih parah lagi, sumpah. Jujur aja, gue pernah sampai ditawar seperti itu demi project. Tapi tergantung kalian lagi secara profesional seperti apa untuk menjalani usaha. Ini nggak ada di luar materi Pak ya, Nggak apa-apa. sebenarnya. Kan bisnismen gitu. Cuma sebenarnya bisnismen seperti itu. Kalau kalian mau menjadi seorang bisnismen, ditanggungnya, dilihatnya dari komitmennya. Oke, deal? Iya. Ya udah. Mungkin Pak ada masukan Cukup. nih? Thank you, good. Udah langsung dapat pelanggan kan ya? Sekian dari presentasi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, good.
Oke, cukup. Enggak ada lagi. Udah. Nanti kita foto ya. Oke, sebelum dia Ada yang masukin nggak? Pak, sebelum kita mengakhiri kelas ini, Muklis tunggu lagi di scan 3, di scan 2. Terakhir, pokoknya kasih kenal lagi deh, takutnya belum pada siap segala macam. Terakhir itu besok jam 12 siang. Apa lagi santai? Terus pokoknya dari BSKN 2 dan BSKN 3 itu harus sudah ada, dan untuk yang paper, terutama yang paper harus sudah ada progresnya dari sekarang. Ini dari BSKN 2 baru 2 orang yang masuk itu Repi ya sama Solar, ya kan, ambil paper itu udah harus ada minimal submit untuk yang paper. Pokoknya harus ada progres, submit, dan sampai publish itu berapa. Oke. Untuk yang pitching itu mulai diatur mau kapan pitchingnya dan kapan. Tinggal bilang bisa WA Muklis ataupun Pak Richard. Tapi biasanya Muklis aja dulu. Oke. Ya udah, sebelum kita tutup foto terlebih dahulu. Betul. Oke. Good ending. Duduk aja. Iya, jadi apa? Semoga 8 juta, Cok. Banyak masih 2 tahun. 2 tahun. Nunggu Pak ditanya. Ayo. Asli ini mulus. 1, 2, 3 pagi 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Kamu kan? Iya, lu mau nggak? Makanya itu akan. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, balik.